Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Pengumuman sedikit. Jika ada bapak di antara bapak-bapak yang ada waktu nanti setelah ibadah pertama ini, saya minta bantuan ya, satu orang aja boleh membawa anak Hogi ya yang di panti itu ke dokter atau ke Siti Khotijah gitu ya, untuk dikasih obat atau disuntik. Tadi habis digigit anjing. Jadi anjingnya itu salah satu anjing dirantai gitu ya, nggak mau dirantai, gigit Hogi. Ya, itu yang kesekian kalinya. Jadi setiap pagi, malam kan dilepas, pagi mau dirantai gitu supaya nggak keluar rumah, gigit ya. Apakah mirip dengan kita? Kalau Tuhan nyuruh kita diam dulu atau tanda kutip dirantai gitu, kita gigit Tuhan. Maunya bebas terus. Minta tolong Ombi boleh duduk di kursi saya ini, Ombi. Ombi ini dari saya masih kecil sudah menjadi pemusik gereja sepanjang. Boleh tepuk tangan untuk Ombi. Nanti pada waktu perjamuan kudus kita sama-sama menyanyikan lagu kuno ya, yang refnya apa? Ada kuasa dalam darahnya ya. Dari bait pertama, bait kedua, bait ketiga, terus refnya beberapa kali ya. Kasih itu waktu, sama-sama katakan kasih itu waktu. Kasih itu ada waktu bersama ya. Memberi waktu, menyediakan waktu. Beberapa hari lalu saya minta tolong saudari Angel, ketua Kamuda, untuk tanya kepada anak Kamuda kita, anak-anak kita. Apa yang harus saya lakukan sebagai gembala? Ada usulan apa, saran apa? Saya ingin tahu. Ya, mungkin ada kekurangan, kesalahan apa? Ya, intinya apa yang harus saya lakukan lagi ke depan gitu ya. Saya tanya sama anak muda. Saya suruh share ke grup anak muda. Hanya 3 orang yang menjawab. Kira-kira intinya supaya Pak Gembala menyediakan waktu lebih lagi untuk bersama anak muda supaya lebih akrab, lebih dekat, supaya ya lebih akrab gitu ya. Jadi enggak minta Pak Gembala supaya saya dikasih uang, supaya saya dibelikan ini, dibelikan itu. Enggak, minta waktu bersama. Bolehlah kita katakan, bolehlah kita sepakat bahwa mengasihi itu memberi waktu. Mengasihi itu menyediakan waktu. Papa mama, berikan waktu untuk anak-anak. Anak-anak gak hanya butuh baju, tas, peralatan sekolah, uang, sepeda motor, mobil. Gak hanya butuh itu. Yang terpenting itu papa mama memberikan waktu. Jalan bersama, main bersama, melakukan kegiatan hobi bersama. Bersama. Sama-sama katakan bersama. Haleluya. Injil Markus 3 ayat 14. Markus 3 ayat 14. Ia menetapkan 12 orang. Tidak banyak. Bolehlah kita katakan sedikit. 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya, untuk memberitakan Injil. Gaya pemuritan Yesus, kelompok kecil. Ya, senang sekali kalau jemaat Tuhan masih terus ada dalam kelompok-kelompok kecil di kelurahan-kelurahan, di RW-RW, di kecamatan-kecamatan, kelompok-kelompok kecil. Ya, Sukodono, Ketegan, mana lagi yang hidup di kelompok-kelompok kecil lebih bisa memperhatikan kebersamaan, saling melengkapi, saling menolong,
saling apalagi praktek kasih itu sungguh-sungguh nyata di kelompok-kelompok kecil, tidak di kelompok besar seperti ibadah raya ini. Ketika sakit, ketika membutuhkan pertolongan, perhatian dan lain sebagainya. Yesus menetapkan 12 orang berbagi, bercerita, diajar, dididik, dibentuk, diproses, jalan bersama, ngobrol bersama, bicara dari hati ke hati, curhat bersama, praktek kebenaran firman bersama, melihat bagaimana menyembuhkan orang, bagaimana membangkitkan orang mati, bagaimana melayani orang-orang di desa, di kota, jalan bersama, bergurau bersama, bercanda bersama. Jemaat, Yesus suka bercanda enggak? Kalau enggak suka bercanda membosankan hidup ini ya. Dan murid-murid diutus melakukan seperti yang Yesus lakukan. Cukup masalah besar ketika anak-anak kita tidak melakukan apa yang kita inginkan. Masalah besar bagi keluarga kita ketika anak cucu kita tidak melakukan seperti yang kita perintahkan. Mungkin kemungkinan besar karena kita para orang tua kurang ada waktu bersama. Hanya menyuruh, hanya memerintah, tapi tidak bersama-sama. Belajar bersama-sama. Hanya, ayo jangan PR. Awas ya nanti kalau belum selesai ya. Bagaimana kalau, ayo sama papa coba. Oh gitu ya, ayo tak temani, iya. Oh gitu enggak bisa. Oh ya, papa sendiri enggak bisa. Bersama, enggak hanya menyuruh. Tidur. Besok sekolah, tidur. Padahal papa mama enggak tidur, main HP terus. Hanya nyuruh, enggak memberikan teladan. Bagaimana kalau anak-anak sulit, anak cucu sulit tidur? Ayo tidur. Ayo papa mama juga tidur, ayo tidur. Tapi kalau sudah tidur mereka, kita bolehlah bangun lagi mengerjakan tugas yang belum selesai. Nah, kira-kira begitu. Main bersama, tidur bersama, jalan bersama, dan seterusnya. Yang setuju katakan amin. Penting bersama. Sekali lagi, mengasihi itu memberikan waktu. Mengasihi itu kebersamaan. Injil Markus 10 ayat 16. Cepat saja ya, sebentar kita akan melakukan sakramen baptisan, perjamuan kudus. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu. Sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Perhatikan baik-baik, Yesus cinta anak-anak. Memeluk, menggendong, dan memberkati, tumpang tangan. Bagus juga papa-papa, tiap pagi, tiap malam tumpang tangan anak-anak. Haleluya, berkat Tuhan, penuh kasih Tuhan, penuh hikmat Tuhan. Anak-anak senang ditumpangi tangan. Bapak-bapak, suami-suami, imam, pemimpin, kepala dalam rumah tangga. Oh haleluya. Matius 9 ayat 10. Matius 9 ayat 10. Kita manusia perlu sentuhan ya. Anak-anak perlu sentuhan. Bahasa kasih bisa kebersamaan, bisa sentuhan, bisa pemberian kado, hadiah dan lain sebagainya. Pelukan ya. Suami-suami sering memeluk istri ya. Sentuhan, pelukan. Istri saya minta sehari 4 kali minimal dipeluk, kalau enggak ditagih saya ya. Kok enggak ada yang ketawa? Ketawa dulu dong. Matius 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius. Makan. Bagus, makan bersama. Sebagian saudara kita yang
bisnis tahu ya. Sebelum melakukan perjanjian, melakukan transaksi apa, ajak makan bersama. Penting. Terjalin hubungan lebih akrab. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Wow. Yesus makan bersama orang berdosa. Orang-orang yang dibenci sebagian besar masyarakat. Dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Tuhan membenci dosa, betul. Tapi Tuhan mengasihi orang-orang berdosa supaya bertobat. Tujuannya supaya bertobat, bukan supaya terus berdosa. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jangan main-main dengan dosa ya. Betul, kita hidup karena anugerah Tuhan. Tuhan mengampuni orang berdosa, betul. Tapi ingat baik-baik, gara-gara dosa, Yesus mati di atas kayu salib. Terakhir, Matius 17 ayat 1. Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes. Siapa lagi? Samuel, Pak Hendra, Pak Eko, siapa lagi? Pak Osea, Pak Suwandi, Pak Mul, Pak Elisa, siapa lagi? Pak Suwito, Pak Yakob, siapa lagi? Pak Alfi. Ya, Yesus mengajak saudara-saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Wah, jemaat, siapa yang suka naik ke gunung? Refreshingnya, rekreasinya ke gunung. Enggak semua sama ya, ada yang suka ke gunung, ada yang suka ke pantai, ya, ada yang suka ke mall. Yang suka ke mall angkat tangan. Saya enggak suka ke mall. Siapa yang suka berkebun, ya ikut saya. Cuma nggak ada yang mau, siapa yang mau saya ajak bersih-bersih berkebun, cuma 1-2 orang yang ikut. Kenapa ya? Saya heran. Kenapa nggak ada yang suka berkebun ya? Tapi saya punya cara, nanti satu hari nanti. Siapa yang mau ikut saya makan bersama di Hotel Sheraton? Nah, pasti banyak yang datang. Setelah banyak yang datang, nah, kita berkebun dulu ya, bersih-bersih dulu ya. Nah, enggak bisa enggak kan, harus mau. Terjebak. Oh, saya bocorkan, keliru saya. Bergurau ya. Bersama ke sebuah gunung. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Bersamamu Bapa ku lewati semua. Ada waktunya di desa, ada waktunya di kota. Ada waktunya menghadapi orang sakit, ada waktu menghadapi orang gila, ada waktunya menghadapi kematian. Yesus bersama murid-muridnya mengalami perjalanan-perjalanan seperti itu. Ada waktunya dipuji, disanjung, ada waktunya difitnah, diolok, diejek, bahkan diteriaki. Matikan dia, salibkan dia. Ini dunia ini seperti ini. Jangan heran, jangan kaget. Susah, sulit, menderita. Iya, senang, iya, campur aduk. Ini dunia. Kalau mau senang terus surga. Paham, jemaat? Yang terpenting kita terus bersama Tuhan. Di mana Tuhan tuntun kita, di mana Tuhan bawa kita, ikuti saja. Serta Yesus selama-lamanya. Katakan amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta Ombi memainkan piano. Kita sama-sama menyanyikan lagu yang lama ya. Ada kuasa dalam darahnya. Boleh istri saya bantu dong. Well singer bisa bantu. Saya tunggu Ombi ya. Saya sebentar ya. Saya cari kerpean dulu. Mana ya istri saya? Tolong yang bantu yang. Oh sudah ada teksnya ya. Ayo. Maukah engkau bebas dari dosa? Maukah engkau bebas dari dosa? Oke. Berkuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Yang kedua, Iblis jalan di singa mencari, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau dilepaskan dan bersih, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. ada kuasa. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba
pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Terima kasih Om B. Mari para pelayan perjamuan kudus. Selanjutnya refnya doa ya. Lambat. Kami sama-sama mengaminkan firman Tuhan. Haleluya. Kami mau terus ada waktu bersama dengan Tuhan. Kami mau terus ada waktu bersama keluarga. Haleluya. Ada waktu bersama dengan saudara seiman. Terima kasih sebagai bukti nyata kasih kami kepada Tuhan, kasih kami kepada sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Kami mau menerima dengan rasa hormat, bersyukur. Tuhan sudah mengasihi kami juga mau mengasihi. Tuhan sudah mengampuni kami juga mau mengampuni. Terima kasih Roh Kudus menolong kami semua. Terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dipersilakan ya, para pelayan perjamuan kudus melayani kita semua seluruh jemaat Tuhan. Kita sama-sama hanya menyanyikan refnya saja ya dengan tempo yang lambat ya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa. Terus percaya jemaat Tuhan, darah Yesus Kristus menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin, amin, amin. Darah Yesus Kristus memulihkan kehidupan kita, keluarga kita. Kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Sudah semua mendapatkan roti dan anggur? Jika ada yang belum, boleh angkat tangan. Semua sudah? Ada yang belum? Oh, sudah semua? Sudah semua? Sudah? Sudah. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan.
Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan, bersyukur. Terima kasih. Masalah terbesar kami semua, dosa, sudah beres. Yesus mati di atas kayu salib untuk kami orang berdosa. Ketakutan terbesar kami, maut, sudah beres, terbukti dalam kubur yang kosong. Yesus mati 3 hari dan bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sekali lagi kami angkat tangan dalam hadirat Tuhan, berserah, pasrah, berharap, mengandalkan Tuhan lebih lagi, sepenuh hati mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan kembali ke tempat masing-masing dengan terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami semua. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur percaya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan.